Halo sobat baku hantam yang duit kartu prakerjanya untuk beli cupang. Iya, salam. Dilansir dari sejarahmiliter.com, kita akan membahas tentang MiG Korea Utara yang berduel dengan pesawat pengebom B-29 di Perang Korea. Bagaimana awalnya? Yuk, mari kita bahas. Uni Soviet ini pada awalnya membantu Republik Rakyat China dalam membentuk sebuah angkatan udara modern pada tahun 1950. Waktu itu resimen dan divisi angkatan udara Soviet memang dikirim ke timur jauh untuk melatih pilot-pilot asal China. Waktu itu pihak komunis baru saja memenangkan perang saudara melawan pemerintahan China nasionalis yang kemudian lari ke pulau Taiwan. Ini juga udah kita bahas, bos. Keterlibatan China dalam Perang Korea pada akhir Oktober 1950 memang tidak bisa terelakkan, yang pada akhirnya menarik pilot-pilot Soviet ke dalam konflik berdarah ini. Dan yang terakhir membuat debut pertama mereka di Korea Utara pada tanggal 1 November ketika pesawat tempur MiG-15 dari 151 Geflat alias Resimen Tempur Pengawal Udara melawan pesawat-pesawat terbang Amerika. Di pihak lain dalam Perang Korea, Amerika mengirimkan baik itu satuan-satuan pesawat pemburu maupun pengebom strategis mereka, termasuk pesawat raksasa bomber B-29 Super Fortress yang mendapat julukan sebagai bomber yang mengakhiri Perang Dunia Kedua dengan menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pak Hirohito masih ingat nggak sama mantan ini? Iya, salam. Bentrokan antara kedua kekuatan udara ini kemudian menjadi bagian hari-hari dari Perang Korea. Perang Dingin memasuki fase baru dan lebih menakutkan waktu itu ketika Korea Utara menginvasi Korea Selatan pada tanggal 25 Juni 1950. Wah, Korea Selatan waktu itu hampir kalah, bos. Kalau kalah ya mungkin kagak ada merek Samsung lagi, bos, kan yang ada Sungsang. Iya, salam. Serius lah, oke lah, oke. 5 tahun setelah Perang Dunia Kedua, kondisi militer Amerika di Pasifik bisa dikatakan sedang tidak memadai dan ketinggalan zaman. Pesawat-pesawat tempur hanya berbaling-baling, ya kan. Hanya B-29 Super Fortress saja yang menjadi satu-satunya pengebom berat yang tersedia dalam jumlah besar waktu itu. Namun pengiriman B-29 adalah sebuah pertaruhan besar bagi Angkatan Udara Amerika. Terbukti dengan terjadinya Black Tuesday over Namsi mengisahkan misi pengeboman sekutu di siang hari yang menggunakan B-29 yang terbangkan oleh Wing Bombardment ke-307 pada 23 Oktober 1951 menuju sasaran di lapangan udara Namsi, sebuah lapangan terbang Korea Utara yang sedang dibangun di jantung MiG-Alley. Ini ibarat nyerbu markas MiG langsung, bos. Buset. Ini negara lebih preman daripada preman nih. Banyak ahli menganggap peristiwa ini adalah pertempuran udara paling epik selama Perang Korea dan keterlibatan jet terbesar dalam sejarah perang udara. Dalam pertempuran sengit selama 20 menit itu, sebanyak 6 pesawat pengebom B-29 dan pesawat Amerika dilaporkan ditembak jatuh. Sementara Amerika mengklaim mampu menjatuhkan 4 pesawat MiG Rusia milik Korea Utara saat itu. B-29 memang memiliki peran penting dalam Perang Korea waktu itu, di mana Amerika memihak Korea Selatan. Selama 37 bulan Perang Korea, kru B-29 memang telah melakukan yang terbaik untuk dapat mengisi peran baru yang sangat menantang. Menurut catatan Komando Pengebom Angkatan Udara Timur Jauh, awak Super Fortress telah menembak 33 pesawat tempur musuh. 16 diantaranya adalah pesawat MiG. 17 MiG lain yang tercatat sebagai kemungkinan hancur dengan 11 lainnya rusak. Bayangkan, bos, pesawat pengebom aja bisa menjatuhkan pesawat fighter nih. Ini tentu sesuatu yang sangat-sangat salam. B-29 mencatat 21.000 serangan secara individu dan menjatuhkan 167.000 ton bom. Cukup untuk meratakan jamban satu kecamatan lah kira-kira ini kan. Ini angka untuk total kehilangan B-29 ini cukup bervariasi. Berdasarkan database kehilangan pesawat dalam Perang Korea yang diterbitkan oleh Departemen Pertahanan, total ada 109 buah B-29 yang hilang karena penyebab operasional dan aksi musuh. Jadi ya Amerika juga
berkorban cukup banyak nih bos, kehilangan bomber-bombernya. Tapi kalau nggak ada bomber B-29 ini, ya Korea Selatan pasti bakal rata waktu itu. Bagaimana menurut kalian tentang sejarah duel-duel B-29 dan MiG waktu itu di atas langit Korea Utara? Silakan baku hantam kalian di barbershopnya Bapak Kim Jong-un di Pyongyang. 이는 이름만 들어도 삼도 외적이 치떠는 조선의 빨치산 김일성 장군, 천의 샛별 하나의 솟아